Pernah dengar balai RT yang jadi tempat tidur bisa bikin kamu dipindah ke kuburan? Kisah nyata ini membuat siapa saja yang tertidur di sana menghilang tanpa jejak. Siap-siap merinding karena teror belum berakhir. Angin malam menyusup lewat celah-celah dinding kayu balai RT 5. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik dan anjing melolong dari kejauhan. Malam itu, Pak Surya, ketua ronda, memutuskan berjaga seorang diri. "Besok gantian ya, saya capek," katanya sore sebelumnya sambil tersenyum kepada warga. Ia dikenal baik, suka membantu, dan tak pernah percaya takayul. Padahal sejak awal tahun sudah 2 warga yang ditemukan meninggal, bukan di tempat terakhir mereka terlihat, tapi di pemakaman desa dalam posisi aneh, seolah mereka dipindahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tapi karena tak ada bukti jelas, semua dianggap kebetulan. Sampai malam itu, jam menunjukkan pukul 03.12 ketika seorang warga yang lewat melihat pintu balai terbuka lebar, lampu masih menyala, dan secangkir kopi Pak Surya masih hangat di atas meja. Tapi kursi tempat ia duduk kosong. Keesokan paginya, berita itu mengguncang desa. Pak Surya ditemukan di pemakaman, tapi bukan hanya itu. Dia duduk bersila, tangannya terlipat seperti berdoa, dan tubuhnya dingin seperti sudah lama mati, kata Pak RY dengan suara bergetar, yang membuat semua tambah merinding. Posisi Pak Surya tepat di atas makam kosong yang semalam belum ada. Warga mendadak panik. Ini korban ketiga, dan semuanya tidur di balai RT sebelum menghilang dan berakhir di kuburan. Malam itu, beberapa warga berkumpul di balai, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyalakan ulang rekaman CCTV yang dipasang 2 minggu sebelumnya setelah insiden pertama. Namun, yang terekam hanyalah gangguan visual, layar bergaris, suara statis, dan satu potongan aneh. Pada pukul 2.59, sesosok bayangan berdiri diam di sudut ruangan, tak bergerak, menatap lurus ke arah kamera. Bentuknya seperti manusia, tapi tidak jelas, hanya berdiri saja selama 4 menit penuh. Lalu kamera mati. "Ini bukan manusia," ucap Doni, salah satu warga muda, sambil mundur perlahan. Salah satu warga tua, Mbah Raji, yang sejak awal tak pernah mau mendekati balai RT, akhirnya buka suara. "Kalian semua lupa, balai ini dulu tanah sengketa. Di sini dulu, tahun 1965, ada yang dibakar hidup-hidup. Mayatnya ditanam diam-diam. Mereka bilang, itu urusan masa lalu, tapi arwah tak kenal waktu." Semua terdiam. Keesokan harinya, balai RT dikosongkan. Tapi, larangan baru bukan untuk semua orang. Justru muncul satu orang yang menantang kutukan itu. Pak Budi, Satpam Perumahan Baru. "Saya tak percaya hantu," katanya dengan santai. "Kalau memang ada yang pindah ke kuburan, saya ingin lihat siapa yang memindahkan." Malam itu, ia membawa tikar, termos kopi, dan kamera HP dengan mode rekam malam. Beberapa warga memperingatkan, tapi ia hanya tertawa. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat Pak Budi merekam dirinya masuk ke balai. Semua aman, cuma balai tua, tidak ada suara-suara. Video itu berakhir pukul 1.23. Tapi pagi harinya, Pak Budi ditemukan di pemakaman. Kali ini tubuhnya tidak hanya duduk. Ia tersenyum, matanya terbuka menatap langit, dan nisan di belakangnya bertuliskan tanggal kematiannya. Hari itu juga, tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada jejak kaki menuju ke sana. Tapi kamera HP-nya ditemukan hancur, seolah dilempar berkali-kali. Anak kecil bernama Raka yang tinggal di dekat pemakaman berkata pelan pada ibunya saat melihat tubuh Pak Budi, "Bu, semalam aku lihat dia digandeng nenek-nenek, tapi mukanya kayak bolong, Bu.
hitam semua. Dia bilang, "Ayo pulang, tempatmu bukan di sana." Malam itu, warga memutuskan satu hal. Tidak ada yang boleh tidur di balai RT, apapun alasannya. Namun, teror belum selesai. Saat malam tiba, salah satu warga yang menjaga rumah dekat balai, Pak Roni, mendengar kursi-kursi di dalam balai bergerak sendiri. Lalu terdengar suara seperti orang berbisik, "Masih kurang satu lagi." Pak Roni langsung lari malam itu tanpa menutup pintu rumahnya. Dan di bawah sinar bulan terlihat bayangan seseorang berdiri di dalam balai, menatap lurus keluar jendela seperti sedang mencari kamu. Balai RT 5 kini tak ubahnya seperti rumah tua tak berpenghuni. Catnya mulai mengelupas, lampunya kedap-kedip, dan angin malam yang berembus lewat celah-celah dinding kayu membuat siapapun enggan mendekat. Namun, kutukan itu belum selesai. Meski sudah 3 warga ditemukan meninggal secara misterius di pemakaman setelah tidur di balai, sebagian masih menganggap ini hanya rangkaian kebetulan. Namun, apa yang terjadi pada Pak Budi membuat keraguan itu mulai berubah menjadi ketakutan. Pagi itu, warga berkumpul kembali. Kamera HP Pak Budi yang rusak diserahkan ke seorang pemuda bernama Randy yang mengerti sedikit tentang perbaikan alat elektronik. Ia mencoba memulihkan rekaman dari memori internal. Setelah beberapa jam bekerja, Randy berhasil mengakses satu file video pendek berdurasi 2 menit 14 detik. Video itu direkam otomatis oleh aplikasi yang aktif saat HP sedang dalam posisi diam selama lebih dari 30 menit. Gambarnya buram, tapi suaranya jelas. Napas berat, lalu suara langkah pelan. Di detik ke-45, terdengar suara berbisik lirih. "Bukan tempatmu, Pak." Lalu, suara gesekan seperti kain diseret di lantai. Dan tiba-tiba, dentuman keras seperti tubuh jatuh. Rekaman berhenti. Randy menutup laptop pelan, wajahnya pucat. Itu bukan suara manusia normal. Itu kayak banyak yang bisik-bisik bersamaan. Tapi nadanya marah. Malamnya, sebagian warga berinisiatif membaca doa bersama di mushola kampung. Namun suasana berubah, mencekam ketika seorang anak kecil, Raka, tiba-tiba kesurupan saat melihat ke arah balai. Ia berteriak dengan suara serak yang bukan miliknya. "Kalian bangunkan mereka, kalian buka pintunya. Dia belum sempat selesai. Yang terakhir belum datang." "Belum." Lalu tubuh Raka kejang dan jatuh pingsan. Suhu tubuhnya mendadak turun drastis. Setelah sadar, ia menangis histeris dan berkata, "Aku mimpi duduk di makam, tapi bukan aku yang mati. Aku nunggu seseorang." Dini hari berikutnya, sekitar pukul 2.30, seorang pemuda bernama Ilham pulang dari tempat kerja dan melewati balai RT. Ia menelpon istrinya, mengabari bahwa ia akan segera sampai rumah. Namun, sambungan itu tiba-tiba terputus. Yang terdengar terakhir hanyalah Ilham berkata, "Loh, siapa itu duduk di bangku?" Lalu, sunyi. Esok harinya, motor Ilham ditemukan terparkir rapi di depan balai RT. Tapi, dia sendiri tak pernah sampai rumah. Polisi dilibatkan, pencarian dilakukan, dan 2 hari kemudian, kuburan baru muncul di pemakaman tanpa batu nisan. Warga yang membersihkan makam untuk tahlilan rutin mengaku melihat gundukan tanah baru masih segar, seperti baru saja digali dan ditutup kembali, dan di atasnya ditemukan helm milik Ilham, bersih tanpa debu. Panik mulai menyelimuti seluruh kampung. Ketua RW akhirnya memanggil seorang ustadz dari luar kota, Ustadz Wahyudi, yang dikenal sering menangani kasus-kasus spiritual berat. Ketika tiba di desa, ia langsung meminta izin melakukan ruqyah lingkungan dan penelusuran spiritual di sekitar balai. Malam itu, ditemani beberapa warga dan Pak RW, Ustadz Wahyudi berdiri di depan pintu balai RT dengan kitab kecil dan segenggam
garam laut. Ia membaca ayat-ayat pelindung, dan setelah beberapa menit, tiba-tiba angin kencang berhembus meski langit sedang cerah. Pintu balai terbuka sendiri. Dari dalam, keluar bau busuk menyengat seperti bangkai lama. "Ini bukan tempat biasa," ucap Ustadz pelan. "Ada banyak yang tertahan di dalam. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah mati dan mereka tidak suka diusik." Ustadz Wahyudi meminta semua warga menjauh. Ia masuk sendirian ke dalam balai dengan sebuah botol air doa dan sebuah lilin. Ia ingin tahu siapa atau apa yang menghuni tempat itu. 10 menit, 20 menit, lalu 30 menit berlalu. Tak ada suara, tak ada tanda. Sampai akhirnya terdengar suara teriakan nyaring dari dalam, lalu semuanya sunyi. Ketika warga berani masuk, Ustadz sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah lilin menyala di tengah ruangan dan sebuah tulisan di tembok belakang ditulis dengan arang. "Satu lagi, agar kami lengkap." Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati balai RT, bahkan siang hari sekalipun. Rumah-rumah di dekat lokasi mulai dikosongkan. Anak-anak dilarang bermain keluar setelah maghrib. Desa menjadi senyap, bagai kota mati. Namun, beberapa warga mengaku mulai melihat bayangan hitam melintasi jalanan atau mendengar suara orang mengetuk pintu rumah tengah malam, lalu hilang begitu saja. Dan satu hal yang paling mengerikan, nama terakhir yang disebut Raka saat kesurupan ternyata milik salah satu relawan yang hendak merobohkan balai minggu depan. Sudah seminggu sejak Ustadz Wahyudi menghilang di dalam balai RT, desa berubah menjadi tempat sunyi yang nyaris tanpa kehidupan. Warga yang tinggal dekat lokasi mulai pindah, anak-anak mengalami mimpi buruk, dan suara-suara aneh kerap terdengar dari dalam balai, meski tak ada satupun yang berani masuk lagi. Namun, ada satu orang yang masih penasaran. Bayu, mahasiswa jurusan sejarah yang pulang kampung untuk liburan semester. Ia tak percaya hal mistis dan ia yakin semua ini punya akar nyata yang bisa dijelaskan secara logis. Bayu mendatangi Pak RW dan meminta izin untuk meneliti sejarah balai RT dan lahan tempat bangunan itu berdiri. Awalnya Pak RW menolak, tapi setelah melihat tekad Bayu, ia menyerahkan sebuah map tua berisi arsip pembangunan balai dari tahun 1984. Namun, saat membuka map itu, Bayu menemukan satu kejanggalan. Tak ada dokumen legal tanah, hanya surat iuran gotong royong dan denah kasar. Tak ada akta tanah, tak ada bukti pembelian. "Ini aneh," gumam Bayu. "Balai ini berdiri tanpa dasar hukum. Lalu, ini dulunya tanah siapa?" Malam itu, Bayu menggali lebih dalam ke arsip desa yang disimpan di rumah kepala dusun. Ia menemukan potongan berita koran tahun 1965 dari harian Rakyat yang disensor, hanya tertulis sepenggal kalimat. Seorang perempuan dan 2 anak dibakar hidup-hidup oleh massa karena dituduh simpatisan PKI. Lokasi, ladang kosong RT 5. Bayu mematung, RT 05, itu tepat di mana balai sekarang berdiri. Keesokan harinya, ia mengajak Doni dan Randy, 2 warga muda yang juga penasaran, untuk menemaninya memeriksa balai. Mereka datang siang hari, membawa peralatan ringan dan senter. Tujuan mereka, memeriksa struktur dalam balai, terutama lantai dan dinding bagian belakang tempat tulisan arang. Satu lagi pernah muncul. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Padahal matahari bersinar terik di luar. Bayu memeriksa dinding kayu yang tampak paling kusam. Ia mengetuk pelan dan suara kosong terdengar. Ini bukan tembok asli, ada rongga di baliknya. Doni mengambil linggis kecil dan mulai mencongkel pelan-pelan. Lalu, bau busuk langsung menyeruak begitu kayu terbuka. Mereka menutup hidung.
Rendi hampir muntah. Di balik dinding itu, mereka menemukan ruang kecil tersembunyi tak lebih dari 2 meter persegi. Di dalamnya, 3 kerangka manusia yang saling bersandar. Di sisi mereka, ada tulisan paku berkarat di tembok. Kami tidak salah, tapi dibakar karena diam. Ampuni kami. Tubuh Doni langsung gemetar. Rendi beristighfar sambil mundur. Bayu menatap ketiga kerangka itu dengan napas tercekat. Astagfirullah, ini mereka. Ini korban pembantaian itu. Tapi kenapa dikurung di sini? Malamnya, kabar penemuan itu menyebar. Pak RW memanggil ustadz lain dan warga memutuskan menggelar penggalian serta pemindahan kerangka ke pemakaman layak. Namun, saat kerangka itu diangkat dari ruang rahasia, suara seperti rintihan pelan terdengar dari dalam balai. Semua yang hadir mendengarnya, tapi tak ada yang bisa memastikan dari mana asalnya. Dan yang lebih mengerikan, jumlah kerangka hanya 3. Padahal korban seharusnya 4. 1 ibu, 2 anak, dan seorang kakek tua yang ikut dibakar karena membela mereka. Warga mulai mengingat kejadian-kejadian aneh. Tubuh-tubuh yang ditemukan di pemakaman selalu dalam posisi siap dikubur, seolah bukan hanya mati, tapi disiapkan sebagai pengganti. Dan perlahan mulai muncul teori menyeramkan. Roh yang tersisa sedang mencari tubuh pengganti untuk lengkap. Malam itu, Raka kembali kesurupan. Ia menangis sambil berkata, "Ibu belum tenang, satu lagi belum pulang." Lalu tiba-tiba ia menatap ke arah Bayu dan dengan suara berat berkata, "Kamu yang bangunkan kami, kamu yang harus tutup pintunya." Bayu tak bisa tidur malam itu. Kata-kata itu menghantui pikirannya. Ia menyalakan laptop dan mulai menyusun laporan kejadian dari awal. Sejarah kelam tanah itu, balai RT yang dibangun tanpa izin, kematian-kematian aneh, dan terakhir, ruang tersembunyi yang menyimpan kerangka korban masa lalu. Tapi sebelum ia menyimpan file itu, lampu kamarnya padam sendiri, laptopnya mati, dan dari arah luar jendela terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Bayu memicingkan mata, lalu membuka tirai. Di balik kaca, terlihat seorang anak kecil berdiri, menatapnya dari kegelapan. Wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya. Bayu mundur pelan, tapi suara anak itu terdengar jelas. "Satu lagi, kamu yang belum tidur." Setelah kejadian mengerikan di kamar Bayu, desa semakin mencekam. Warga yang tinggal di sekitar balai RT mulai mengunci pintu lebih awal, menyalakan lilin, dan membunyikan azan di malam hari. Namun, ketakutan mereka tak mampu menghalangi nasib. Bayu yang kini hampir tidak tidur, terus menyelidiki, tapi semakin dalam ia tenggelam ke dalam rahasia itu, semakin jelas bayangan gelap mengintainya. Malam itu, Bayu memutuskan untuk menginap di rumah Pak RW yang berjarak beberapa ratus meter dari balai. Ia yakin jika ada yang bisa memberinya petunjuk lebih, itu adalah orang yang paling mengerti sejarah desa. Namun, sekitar pukul 2 pagi dini hari, suara ketukan keras menggema di jendela rumah Pak RW. Ketukan 3 kali, seperti kode yang pernah Bayu dengar sebelumnya. Ketika Pak RWT membuka jendela perlahan, tak ada apa-apa kecuali angin dingin yang menyeruak masuk. Tapi tiba-tiba, sesosok bayangan hitam melintas cepat di depan jendela dan lenyap. Pak RW terdiam, wajahnya putih pasi. Mereka datang untuk menjemput yang terakhir Bayu. Bayu tercekat. Keesokan harinya, Doni yang sempat ikut ke balai bersama Bayu dan Rendi ditemukan pingsan di pinggir jalan tanpa ingatan apapun. Warga yang menolongnya berkata, wajah Doni tampak seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Saat sadar, Doni hanya bisa berbisik, "Jangan tidur. Kalau tidur di balai, kita tidak akan kembali." Warga mulai memasang pengamanan ekstra di balai RT.
Namun ada satu hal yang membuat mereka putus asa. Mereka tidak tahu siapa yang terakhir itu. Hingga suatu malam, Raka kembali mengigau dalam tidurnya, mengatakan satu nama yang tak pernah diduga, Bayu. Bayu mulai merasa menjadi pusat perhatian makhluk gaib itu. Setiap malam, suara-suara pelan membisikkan namanya. Suara ketukan di jendela, bayangan anak kecil dengan mata hitam selalu muncul menunggu. Dalam kondisi setengah sadar, Bayu menyadari satu fakta mengerikan. Balai RT adalah gerbang antara dunia orang hidup dan arwah yang belum tenang. Dan hanya mereka yang tidur di sana yang terpilih sebagai pengganti jenazah yang hilang. Bayu tahu untuk menghentikan teror ini, ia harus melakukan sesuatu yang berani. Menginap di balai RT selama 1 malam penuh dan menutup pintu gerbang itu dengan ritual yang hanya bisa dilakukan dengan izin ustadz yang hilang. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad, Bayu mengunjungi makam Ustadz Wahyudi yang entah menghilang kemana malam itu. Ia menemukan selembar kertas tertulis doa dan tata cara ritual yang harus dilakukan. Malam itu, Bayu masuk ke balai RT dengan berbekal doa dan sebotol air garam dari Ustadz Wahyudi. Hawa dingin menyergap tubuhnya saat pintu berderi terbuka. Jam demi jam berlalu, suara bisikan semakin keras, bayangan semakin nyata. Tepat pukul 3 pagi, Bayu membaca doa dari kertas itu sambil menaburkan air garam ke seluruh ruangan. Lalu, pintu balai RT tertutup sendiri dengan keras. Bayu tersentak, tapi terus melanjutkan bacaannya. Saat azan subuh berkumandang, suasana berubah. Semua suara hantu lenyap. Cahaya matahari pagi menyentuh balai RT dan Bayu merasa beban berat menghilang dari tubuhnya. Ketika pintu dibuka, warga yang menunggu di luar bersorak. Raka yang biasanya sering kesurupan, kali ini berdiri tenang sambil tersenyum. Balai RT kini tampak biasa saja. Tak ada lagi bayangan atau suara aneh. Namun, saat Bayu berbalik pergi, ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah bayangan anak kecil berdiri di ambang pintu. Anak itu berkata pelan, "Satu sudah pulang, tapi jangan lupa, bayangan itu akan selalu ada." Bayu menggigil, namun ia tahu kutukan itu setidaknya telah tertutup untuk sementara waktu. Setelah ritual penutupan balai RT, suasana di desa mulai sedikit reda. Warga merasa lega, meski rasa takut belum sepenuhnya hilang. Bayu menjadi sosok yang dihormati, sekaligus dipandang aneh karena keberaniannya. Namun, di balik itu semua, sesuatu yang gelap masih mengintai di balik bayang-bayang. Malam itu, Bayu kembali ke rumahnya, namun tidur nyenyak sudah menjadi hal yang mustahil. Bayu kerap terbangun oleh suara-suara aneh, bisikan lirih, ketukan samar di dinding, dan bayangan gelap yang bergerak di ujung matanya. Beberapa hari berlalu, namun ketegangan tak hilang. Bahkan Raka, yang sebelumnya menjadi media roh-roh di balai, mulai sering menatap kosong ke kejauhan dan berkata, "Mereka belum pergi, mereka hanya menunggu." Suatu malam, Bayu merasa ada sesuatu yang berbeda. Di dalam mimpinya, ia melihat sebuah bayangan anak kecil dengan mata hitam yang sama seperti yang muncul di balai. Bayangan itu memanggilnya, mengulurkan tangan yang dingin dan mengajak Bayu masuk ke kegelapan yang dalam. Bayu terbangun dengan napas tersengal dan detak jantung yang berdebar kencang. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi biasa. Pagi harinya, Bayu menemukan jejak-jejak kaki kecil berlumpur di halaman rumahnya yang mengarah ke arah balai RT. Namun begitu ia mencoba mengikuti jejak itu menghilang begitu saja. Dalam kondisi terus diintai bayangan, Bayu memutuskan untuk menemui Ustadz Wahyudi yang pernah ia temui sebelum hilang. Namun, setelah pencarian panjang,
Ustadz itu tidak ditemukan. Rumahnya kosong dan sepi, seperti sudah lama ditinggalkan. Bayu mendapat kabar dari warga sekitar bahwa beberapa bulan sebelum kejadian di Balai RT, Ustadz Wahyudi mengalami gangguan kejiwaan setelah menghadapi kasus serupa di daerah lain. Ketika malam semakin pekat, Bayu mencoba berdoa dan berusaha kuatkan hati. Namun tiba-tiba, lampu di rumahnya mati total dan suara ketukan 3 kali terdengar di pintu depan. Bayu membuka pintu perlahan dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tidak ia kenal. Di dalam kotak itu ada sebuah boneka kecil dengan mata hitam kosong dan secari kertas bertuliskan, "Satu lagi yang harus ikut tidur di balai. Waktu hampir habis." Bayu merasakan dingin menusuk hingga tulang sumsum. Ini bukan hanya ancaman, tapi peringatan yang nyata. Hari-hari berikutnya, warga mulai hilang satu persatu secara misterius. Orang-orang yang pernah tidur di Balai RT atau yang pernah berhubungan dekat dengan korban sebelumnya menghilang tanpa jejak. Bayu sadar bahwa ritual penutupan hanya menunda, bukan menghapus kutukan. Ia harus menemukan cara lain. Dengan sisa keberanian yang ada, Bayu mengumpulkan warga yang masih tersisa dan mengajak mereka melakukan ritual pengusiran massal bersama ustadz lain yang baru diundang dari kota. Malam itu, dengan doa-doa dan ayat-ayat suci, mereka memasuki Balai RT. Bayu berjanji pada dirinya sendiri, ini akan menjadi pertempuran terakhir melawan bayangan yang mengintai dan kutukan yang tak kunjung usai. Malam itu, suasana desa sangat sunyi. Bayu bersama ustadz baru dan beberapa warga yang tersisa berdiri di depan Balai RT yang kini tampak seperti sarang kegelapan abadi. Mereka membawa perlengkapan ritual, kitab doa, dan garam laut. Semuanya tahu ini mungkin menjadi babak terakhir dari teror yang telah menghantui desa bertahun-tahun. Ustadz memulai dengan membaca ayat-ayat pelindung. Suara bergema dalam balai tua yang remang. Angin dingin berputar-putar, menyambar lilin yang menyala. Bayu melihat bayangan-bayangan samar mengintip dari sudut ruangan seperti makhluk yang meradang. Tiba-tiba, pintu Balai RT tertutup keras. Semua terkejut, kecuali Ustadz yang tetap tenang dan memegang tasbih erat-erat. "Sabar," ucap Ustadz. "Ini ujian terakhir." Suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam tembok. Bayu mengenali suara itu. Raka. Ustadz melanjutkan doa dan membacakan ritual penutupan yang rumit. Sementara Bayu memegang kotak kayu kecil yang dulu ia temukan di depan rumahnya. Ia tahu kotak itu adalah kunci yang mengunci gerbang roh-roh itu. Saat ayat terakhir dibaca, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar cahaya redup yang menerangi balai sejenak. Bayangan-bayangan mengerikan berteriak, lalu menghilang satu persatu. Suasana menjadi hening. Namun, pintu tetap tertutup. Bayu merasa ada sesuatu yang menghalangi keluar. Saat ia menoleh, bayangan anak kecil bermata hitam berdiri di depan pintu. Anak itu berkata pelan, "Satu janji, jangan lupa kami." Bayu mengangguk dan dengan sekuat tenaga mendorong pintu. Pintu terbuka dan angin pagi masuk dengan segar. Warga yang menunggu di luar bersorak. Teror Balai RT akhirnya berakhir. Namun, di dalam hati Bayu masih ada ketakutan. Ia tahu janji itu bukan hanya kata-kata kosong. Setiap kali ada yang tidur di Balai RT, kutukan itu bisa kembali. Dan malam itu, Bayu menatap langit gelap, menggumam, "Ini bukan akhir, hanya permulaan." Teror Balai RT ini bukan hanya cerita biasa. Kisah nyata yang menguji keberanian dan keimanan. Apakah kamu berani tidur di tempat itu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe
untuk cerita horor nyata lainnya yang lebih menegangkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.